Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk video sekarang kita akan membahas mengenai salah satu stasiun di Daob 2 Bandung yang stasiunnya sekarang ini dinobatkan sebagai stasiun tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 848 meter di atas permukaan laut, yaitu Stasiun Nagreg. Kita akan membahas mengenai stasiun ini ya, karena pasti teman-teman penasaran mengapa sih stasiun ini bisa menjadi stasiun tertinggi di Indonesia. Apa sebabnya? Kita akan coba bahas ya, bahwasanya Stasiun Nagreg yang kita kenal saat ini merupakan stasiun kereta api kelas 3 yang mempunyai 3 jalur. Jalur 1 merupakan jalur lurus, jalur 2 dipakai untuk persilangan, jalur belok, dan jalur 3 jalur belok juga. Di Stasiun Nagreg ini dahulu mempunyai percabangan jalur kereta menuju ke Gudang Pusri ya, yang ada di barat Stasiun Nagreg. Stasiun Nagreg yang kita kenal berada di ketinggian 848 meter di atas permukaan laut, berada di Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Selain itu, teman-teman harus tahu nih, di Stasiun Nagreg melayani pemberhentian kereta api lokal Cibatuan, kereta api Serayu Malam, KA Parsel Selatan, serta kereta api Argo Wilis. Tapi untuk kereta api Serayu Malam dan kereta api Argo Wilis serta KA Parsel itu hanya berhenti sejenak saja ya untuk bersilang. Selebihnya KA lokal Cibatu lah yang penjualan tiketnya ada di Stasiun Nagreg. Stasiun Nagreg ini sangat strategis sekali karena jaraknya tidak jauh dari jalan raya, sekitar 50 meter saja. Sampai saat ini, Stasiun Nagreg yang kita kenal itu menjadi stasiun tertinggi yang masih aktif di Indonesia. Kalau Cikajang memang tertinggi, tapi kan sudah tidak aktif itu Cikajang mah ya, sudah off. Kecuali kalau Cikajang jalurnya kembali direaktivasi. Amin. Nah, pasti di sini teman-teman penasaran mengapa sih Stasiun Nagreg ini menjadi stasiun tertinggi? Kenapa stasiun lain tidak gitu? Seperti stasiun Jakarta atau stasiun Bandung gitu. Kenapa harus Nagreg? Nah, oke, kita di sini akan membahas asal usul mengenai Nagreg itu sendiri. Mengapa stasiun ini dinobatkan sebagai stasiun tertinggi di Indonesia? Referensi yang saya gunakan adalah buku Bandung Purba karangan Pak Bahtiar dan Dewi Sapriani. Kebetulan saya pernah PKL bareng beliau, Pak Bahtiar ya. Ini ilmunya sangat luar biasa sekali. Ketika saya baca buku-bukunya memang sungguh bagus ya isi-isinya. Di sini saya mengajak teman-teman semua untuk flashback 500.000 tahun yang lalu. Wow. Jadi mungkin kalian juga yakin lah pasti belum lahir lah. Ini lama banget 500.000 tahun yang lalu itu ya. Ternyata sekitar 500.000 tahun yang lalu area Nagreg itu masih menjadi kawasan gunung api purba. Apa sih buktinya? Teman-teman bisa melihat bukti yang menandakan Nagreg dahulunya merupakan gunung api purba adalah ditemukannya pilar-pilar lapa tuh di Jalan Lingkar Nagreg ada ya. Dan juga batu kendan. Apa sih itu batu kendan? Batu kendan adalah batu obsidian yang jika dipecah oleh teman-teman, batu tersebut herang gitunya berkilau. Dan batu-batu tersebut dapat kita temukan di Desa Kendan. Makanya ada yang namanya Desa Kendan karena di sana banyak ditemukan batu obsidian gitu. Kendan ini diambil dari kata kaindraan. Kaindraan itu kan artinya nampak ya kalau bahasa Sunda. Artinya bila batu obsidian itu dipecah akan berkilau seperti kaca. Jadi nampak muka kalian tuh di sana, padahal nggak terlalu nampak banget sih ya. Bukti lain yang menandakan area Nagreg ini merupakan gunung api adalah jika kita naik kereta api nih ya, terutama di Petak Lebak Ciro Nagreg, kita masih mendapati batuan-batuan pejal tuh di pinggir rel kereta. Itulah peninggalan dari gunung api purba Nagreg. Makanya ini Belanda jago banget sih bikin jalur kereta api gitu. Kubah-kubah lapa dibolongin kayak gitu ya. Jadi rel KA. Memang yang bikin orang kita ya, tapi yang desain jalurnya itu kan dari company dari Belanda ya ketika itu. Nah, sebetulnya Stasiun Nagreg yang kita kenal saat ini
yang sering dilalui kereta api itu posisinya berada di atas dasar kaldera gunung api Purba-Nagreg yang sudah padam. Tahu kan kaldera? Seperti kaldera Toba ya. Jadi kawah yang luasannya sangat luas itu secara sederhananya yang kita kenal dengan kaldera ya. Jadi tidak heran mengapa stasiun Nagreg saat ini menjadi stasiun tertinggi yang masih aktif di Indonesia karena emang lokasinya berada di bekas gunung api gitu ya. Setelah tadi disebutkan bukti-buktinya memang betul Nagreg itu merupakan gunung api purba yang memang sekarang sudah padam. Nah, kita akan bercerita jika teman-teman di sini pernah naik mobil nih ya, pasti dari Garut ke Nagreg, atau dari Tasik ke Nagreg, atau dari Cicalengka ke Nagreg. Pasti teman-teman di sini merasakan nanjak terlebih dahulu kendaraan kalian sebelum masuk ke daerah Nagreg. Nah, sebetulnya jalan yang nanjak itu adalah kita sebetulnya sedang mendaki dinding kaldera gunung api Purba-Nagreg nih ya. Jika kita berada di stasiun Nagreg, tahu kan stasiun Nagreg? Coba kita jalan ke jalan raya ya. Terus teman-teman naik motor dah atau naik mobil ya sejauh 3 km ke arah barat. Di sana kan jalannya relatif lurus gitu. Ada rumah-rumah makan juga di sana, ada maecot, apalagi ya di sana teh. Ada pom bensin juga ya. Ada masjid. Itu kan jalannya relatif lurus. Nah, jalan yang lurus itu adalah dasar dari kaldera Nagreg ya. Dan ketika teman-teman melintas di depan Yonip, tahu kan Yonip tuh di Nagreg ada Yonip ya di sana. Nah, dari Yonip ke arah Cicalengka itu jalannya terus menurun. Kenapa terus menurun? Karena disitulah kita sedang menuruni dinding kaldera gunung api Purba Nagreg sebelah barat. Luar biasa sekali kan morfologi di Nagreg ini. Lanjut kita akan membahas mengenai toponimi dari arti kata Nagreg itu sendiri ya. Dalam 3 kamus bahasa Sunda tidak terdapat lema Nagreg ataupun Nagrog. Yang ada hanya Nagrak ataupun Nagrag. Nagrag dan Nagrak dipakai untuk menggambarkan kawasan yang mempunyai lahan kering dan gersang. Lema Nagreg pernah terdapat nih dalam kamus bahasa Sunda yang disusun oleh Jonathan Rig. Aduh, Jonathan Rig ya orang mananya? Orang Sunda mah nggak ada yang namanya Jonathan Rig. Siga nama orang Belanda ya. Yang diterbitkan pada tahun 1862. Teman-teman harus tahu arti Nagreg ini mempunyai makna yang sama dengan Nagrag yang ada di kamus itu sendiri. Dan itu menggambarkan tanah kering yang miskin unsur hara dengan dasar batuan yang keras dan sulit untuk ditumbuhi tumbuhan. Mengapa demikian ya? Kan aneh, harus ada pertanyaan dong ya. Karena pada umumnya dasar dari kaldera itu tanahnya berpori. Tahu kan berpori, bolong-bolong tanahnya teh ya. Bolong-bolong, pori-porinya besar. Jadi jika terguyur air hujan, si airnya itu meresap dengan cepat gitu ya tanahnya karena berpori itu tadi. Jika teman-teman masih bingung, oke kita akan analogikan saja ya. Seperti contohnya nih ya, teman-teman pernah main kan ke kawah mananya terdekat dari Nagreg, Kawah Papandayan atau Kawah Tangkuban Perahu sajalah. Pasti teman-teman melihat di dasar kawah, ini kering banget di sini, ini gersang banget di sini. Nah, kawasan Nagreg itu sekitar 1,8 juta tahun sampai 500.000 tahun yang lalu itu seperti kawah-kawah yang ada sekarang. Gersang ya, seperti Tangkuban Perahu kan gersang bawahnya. Nagreg itu dulu seperti itu. Pasti bakal ada pertanyaan lagi nih, mengapa Nagreg tidak terlihat seperti kaldera bekas gunung api? Ya karena atuh udah lila ya kawan, ulah lama pisan ya. Karena jawabannya ya sudah lama, kaldera tersebut sudah berubah dan terlapukan oleh zaman. Jadi ya zaman semakin sini ya sudah terlapukan gitu, sudah tidak terlihat. Tapi bekas-bekas batu dan lain sebagainya itu menandakan bahwasanya ini adalah gunung api Purba-Nagreg, seperti itu ya kawan. Intinya
Ketika saya sudah panjang lebar cerita, di sini saya ingin memberitahu pada teman-teman semua bahwasannya Stasiun Nagreg ini memang berada di atas Gunung Api Purba Nagreg ya. Dan stasiun ini memang dikenal stasiun tertinggi di Indonesia. Jika melihat dari historis memang betul stasiun ini berada di atas dasar kaldera. Kaldera itu kan ada di gunung api, ya jelas lah lokasinya lebih tinggi. Seperti itu ya kawan. Takutnya saya ada yang salah, boleh diralat oleh teman-teman semua. Saya hanya bisa memaparkan apa yang saya paham dan apa yang saya mengerti mengenai kondisi Nagreg saat ini. Karena pasti teman-teman juga penasaran mengenai stasiun Nagreg. Mengapa stasiun ini bisa dijadikan stasiun tertinggi di Indonesia. Makanya ya dari stasiun Nagreg teman-teman dapat melihat tuh ya, ke arah Cicalengka mah turun terus treknya ya, ke arah Lebak Jero nanjak dikit, tapi nanti lepas PJL itu turun ya. Karena ya itu tadi ya sudah kita bahas, Nagreg atau stasiun Nagreg berada di atas Gunung Api Purba. Atur nuhun yang sudah nonton video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ingin mengaitkan antara perkeretaapian dengan geografi fisik yang ada di Nagreg dan harus diketahui oleh teman-teman semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.